Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penjual Bakso. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Seorang penjual bakso sederhana yang mendadak kaya raya. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal, yaitu keluarganya sendiri. Inilah kisah mengerikan Pak Supardi, seorang pria yang terjebak dalam kutukan pesugihan, dan bagaimana ia berusaha menebus dosa-dosanya. Akankah ia berhasil menyelamatkan jiwanya, atau justru tenggelam dalam kegelapan? Bagaimana akhir dari kisah ini? Saksikan kisah lengkapnya hanya di channel kami, dan temukan pelajaran berharga dari cerita ini. Di sudut kota Bogor, dengan suasananya yang sejuk dan lembab, menjadi saksi perjuangan hidup Pak Supardi, seorang penjual bakso yang ulet di tengah hiruk-pikuk pasar. Gerobak bakso miliknya seringkali terlihat sepi. Supardi adalah seorang pria paruh baya dengan wajah penuh keriput, tanda dari beban hidup yang ia pikul. Setiap hari, ia bangun pagi untuk menyiapkan bakso dengan bahan-bahan terbaik yang bisa dibeli dengan uang seadanya. Di rumah, istrinya, Bu Nur, dan dua anak mereka, Dimas dan Siti, menjalani kehidupan sederhana. Rumah mereka kecil dan hampir roboh adalah tempat berlindung yang mereka anggap sebagai surga. Meski jauh dari kemewahan, namun di balik senyum Supardi yang ramah, ada kecemasan yang tak pernah hilang, hutang yang menumpuk, dan tekanan untuk menyekolahkan anak-anaknya di setiap suapan bakso yang dijualnya. Supardi berharap akan adanya keajaiban, namun hari-hari berlalu tanpa perubahan. Jumlah pelanggan tetap sedikit, dan pendapatan dari bakso tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada malam harinya, ketika semua orang tertidur, Supardi sering duduk sendirian di teras rumah, merenung dan bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari kemiskinan yang melilit keluarganya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Supardi baru saja menutup gerobaknya dan hendak pulang, seorang pria tua dengan penampilan aneh mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan membawa tongkat kayu yang berukir aneh. Tatapannya tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa orang yang ditatapnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Suryadi, seorang dukun terkenal yang konon memiliki ilmu pesugihan yang ampuh. Pak Suryadi menawarkan kepada Supardi sebuah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Aku tahu kau orang baik, Supardi. Namun, kebaikan saja tidak cukup untuk melawan takdir. Aku bisa membantumu membuat daganganmu laris manis dan hidupmu berkecukupan. Tapi, tentu saja ada harga yang harus dibayar. Supardi mendengarkan dengan seksama. Meski di dalam hatinya ada perasaan takut dan ragu, namun tekanan hidup membuatnya berpikir bahwa
mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan. Setelah beberapa saat berpikir, Supardi akhirnya setuju untuk mendengarkan lebih lanjut tentang tawaran Pak Suryadi. Di sebuah tempat terpencil, di bawah sinar bulan yang sama, Pak Suryadi membacakan mantra-mantra aneh dan memberikan sebuah kantong kecil kepada Supardi. Kantong itu berisi benda-benda keramat yang harus dimasukkan ke dalam adonan bakso setiap harinya. Pak Suryadi memperingatkan bahwa pesugihan ini akan memberikan kekayaan melimpah, tetapi semua itu akan datang dengan harga yang sangat mahal, nyawa anggota keluarganya. Dengan hati yang bimbang, Supardi menandatangani perjanjian itu. Pak Suryadi kemudian menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Supardi dan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan bermacam-macam. Malam itu, Pak Supardi tak bisa tidur, memikirkan apakah keputusan yang baru saja ia buat adalah jalan keluar atau justru awal dari malapetaka. Keesokan harinya, Supardi mulai mengikuti petunjuk Pak Suryadi. Ia mencampurkan benda-benda keramat dari kantong itu ke dalam adonan baksonya dengan tangan gemetar. Tanpa ia sadari, perubahan mulai terjadi. Pelanggan yang sebelumnya jarang datang, kini datang berbondong-bondong. Dan dalam hitungan hari, gerobak bakso Supardi menjadi tempat yang paling ramai di pasar. Semua orang yang mencicipi baksonya seolah-olah terhipnotis, selalu kembali untuk membeli lebih banyak. Dan dalam beberapa minggu, Supardi mulai merasakan hasilnya. Pendapatannya meningkat drastis, dan ia bisa membayar semua hutangnya. Ia bahkan mulai menabung untuk membeli rumah yang lebih besar. Supardi merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tak henti-hentinya bersyukur atas keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang mulai menghantui setiap kali Supardi menatap wajah keluarganya. Ia teringat akan peringatan Pak Suryadi, tapi kekayaan yang mengalir begitu deras membuatnya terlena, dan ia mulai mengabaikan rasa takut yang terus menggerogoti hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Supardi semakin sukses. Ia membeli rumah mewah di pinggir kota, lengkap dengan perabotan mahal dan mobil baru. Namun, saat Supardi merasa berada di puncak kehidupannya, tragedi pertama menghantam keluarganya. Istrinya, Bu Nur, tiba-tiba jatuh sakit. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, dan meski segala macam pengobatan telah dicoba, kondisinya terus memburuk. Supardi mulai panik. Dia teringat perjanjian dengan Pak Suryadi dan merasa bahwa ini adalah tanda pertama dari harga yang harus ia bayar. Namun, ia tetap tidak bisa berhenti. Setiap kali ia berpikir untuk berhenti menjual bakso, sebuah kekuatan tak terlihat memaksanya untuk terus berdagang. Tak lama setelah itu, anak sulungnya, Dimas, mengalami kecelakaan tragis saat dalam perjalanan pulang sekolah.
Dimas meninggal di tempat, meninggalkan Supardi dalam kesedihan yang mendalam. Meski hatinya hancur, Supardi tetap tidak bisa mengabaikan gerobak baksonya. Ia tahu bahwa semakin dalam ia terjebak, semakin sulit untuk melepaskan diri. Setelah kehilangan Dimas, suasana di rumah Supardi berubah menjadi suram. Bu Nur yang semakin parah kondisinya seringkali mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ia merasa bahwa rumah mereka ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang terus mengawasi. Mereka mulai sering bermimpi buruk dan menjadi sangat pendiam. Suatu malam, Supardi terbangun oleh suara langkah kaki di lorong rumah. Ketika keluar dari kamar, ia melihat bayangan samar seorang pria berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong. Supardi merasa ketakutan, tetapi bayangan itu menghilang seketika. Kejadian-kejadian aneh ini terus berlanjut, membuat Supardi semakin tertekan. Supardi mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang, dan pikirannya dipenuhi dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Setiap kali ia melihat gerobak baksonya, ia merasa seperti sedang melihat alat pembunuh yang perlahan-lahan menghabisi keluarganya satu persatu. Dalam keputusasaan, Supardi memutuskan untuk mencari Pak Suryadi dan meminta bantuan. Ia menelusuri setiap sudut kota, mencari petunjuk tentang keberadaan dukun itu. Namun, semua orang yang ditanyanya hanya menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu di mana Pak Suryadi tinggal. Dan sebagian bahkan tidak pernah mendengar namanya. Hingga suatu hari, Supardi mendapat kabar bahwa Pak Suryadi sering terlihat di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Dengan harapan terakhir, Supardi berangkat ke desa itu. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya menemukan rumah kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Di dalamnya, Pak Suryadi sedang duduk di atas tikar, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Supardi memohon agar Pak Suryadi membatalkan pesugihan itu. Tetapi Pak Suryadi hanya tersenyum tipis. Tidak semudah itu, Supardi. Kamu sudah memilih jalan ini, dan sekarang harus menanggung akibatnya. Setiap keputusan ada konsekuensinya, dan kamu sudah terlambat untuk mundur. Supardi jatuh berlutut, menangis dalam keputusasaan. Namun, Pak Suryadi tetap tidak bergeming. Ia hanya memberikan satu nasihat terakhir. Jika kamu ingin menghentikan semua ini, kamu harus siap untuk melepaskan segala yang kamu miliki. Setelah pertemuan itu, Supardi kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Ia tahu bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia harus melepaskan semua kekayaan yang telah ia peroleh. Namun Supardi tidak tahu apakah ia memiliki keberanian untuk melakukannya. Di satu sisi, ia ingin keluarganya selamat, tetapi di sisi lain ia takut kembali ke kehidupan miskin
yang penuh kesulitan. Keadaan semakin memburuk ketika Siti, anak bungsunya, mulai mengalami hal-hal yang aneh. Suatu malam, Siti terbangun dengan mata kosong, berjalan tanpa sadar keluar rumah. Supardi menemukannya di halaman depan, berdiri di bawah hujan deras dengan wajah yang pucat pasi. Keesokan harinya, Siti jatuh sakit dengan kondisi demam tinggi dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Supardi akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan keluarganya menderita lebih lama. Ia mengumpulkan semua harta dan uang yang ia miliki dan mulai menyumbangkannya ke panti asuhan, masjid, dan orang-orang miskin. Ia bahkan membakar gerobak bakso yang telah memberinya kekayaan sekaligus kutukan. Setelah melepaskan segala harta bendanya, Supardi berharap kutukan itu akan berhenti. Namun, nasib berkata lain. Bu Nur meninggal beberapa hari kemudian, menyusul anak-anaknya yang juga telah tiada. Supardi kini benar-benar sendirian, tanpa keluarga dan tanpa harta. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini kosong, hanya menyisakan kenangan pahit akan kecerobohannya. Meskipun ia telah kehilangan segalanya, Supardi merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari kutukan yang ia bawa sendiri. Namun, harga yang harus ia bayar terlalu tinggi. Tak ada yang bisa mengembalikan keluarganya yang sudah pergi. Supardi memutuskan untuk meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dari keramaian. Ia memilih untuk tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan, di mana ia bisa hidup dalam kesederhanaan dan kedamaian. Setiap hari, ia pergi ke ladang untuk bekerja, mencoba menebus dosa-dosa masa lalunya dengan bekerja keras dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, bayangan masa lalu tetap menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang keluarganya yang hilang, mendengar suara mereka memanggilnya. Supardi tahu bahwa penebusannya mungkin tidak pernah cukup untuk menghapus kesalahannya, tapi ia terus berusaha. Di akhir hidupnya, Supardi ditemukan meninggal di rumah kecilnya dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun hidupnya berakhir dalam kesendirian, Supardi akhirnya menemukan kedamaian. Kisahnya menjadi legenda yang terus diceritakan di desa-desa sekitar, sebagai peringatan bagi siapa saja yang tergoda oleh kekayaan instan yang datang dengan harga yang terlalu tinggi. Setelah kepergian Pak Supardi, desa kecil tempat ia menghabiskan sisa hidupnya menjadi lebih tenang. Namun, kisahnya tetap hidup di tengah masyarakat, terutama di antara para orang tua yang sering menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai peringatan. Gerobak bakso Supardi yang pernah dibakar kini tersisa sebagai arang hitam di salah satu sudut desa, menambah kesan misterius akan apa yang pernah terjadi. Di rumahnya yang sederhana,
barang-barang peninggalan Supardi masih tersimpan. Warga desa yang penasaran terkadang datang untuk melihat-lihat, mencoba merasakan aura yang mungkin masih tersisa. Salah satu barang yang paling menarik perhatian adalah sebuah buku catatan tua yang ditemukan di bawah ranjang tempat Supardi meninggal. Buku itu berisi catatan harian Supardi, penuh dengan renungan penyesalan dan doa-doa yang ia panjatkan setelah tragedi menimpa keluarganya. Seorang pemuda desa bernama Anton merasa iba dan tertarik dengan kisah hidup Supardi, memutuskan untuk membawa buku itu. Ia mempelajarinya setiap malam. Anton membaca catatan Supardi, dan semakin dalam ia menggali, semakin ia merasakan keputusasaan yang dirasakan Supardi. Namun di balik semua itu, Anton menemukan petunjuk tentang sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang mungkin masih mengikat jiwa Supardi. Anton yang masih muda dan penuh semangat merasa terpanggil untuk menyelesaikan apa yang ditinggalkan oleh Supardi. Ia merasa bahwa arwah Supardi belum sepenuhnya tenang dan ada tugas yang harus diselesaikan. Dalam salah satu catatan terakhirnya, Supardi menulis tentang sebuah peti tua yang ia sembunyikan di bawah lantai rumahnya di Bogor. Peti itu konon berisi benda-benda terakhir yang diberikan oleh Pak Suryadi. Benda-benda yang mungkin menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan yang masih menyelimuti Supardi. Dengan tekad kuat, Anton memutuskan untuk pergi ke Bogor dan mencari peti tersebut. Meskipun ia tahu risikonya, Anton merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan, baik untuk membebaskan jiwa Supardi maupun untuk melindungi desa dari kutukan yang mungkin bisa berpindah ke tempat lain. Sesampainya di Bogor, Anton menemukan rumah lama Supardi yang sudah ditinggalkan. Rumah itu dipenuhi debu dan terkesan menyeramkan. Setelah mencari beberapa waktu, Anton akhirnya menemukan lantai kayu yang terasa longgar. Dengan susah payah, ia membongkar lantai itu dan menemukan peti tua yang sudah lapuk. Di dalamnya, Anton menemukan benda-benda aneh, sebuah cincin, seutas tali, dan sebuah kertas kuno dengan tulisan mantra yang sudah hampir pudar. Anton membawa peti itu kembali ke desanya dan mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang benda-benda di dalamnya. Ia mengunjungi seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Tetua itu, Pak Karto, menyatakan bahwa benda-benda dalam peti itu peninggalan dari Pak Suryadi dan memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi juga sangat berbahaya. Pak Karto memperingatkan Anton bahwa bermain-main dengan benda-benda seperti ini bisa berakibat fatal. Namun, ia juga menyadari bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri kutukan yang telah menghancurkan hidup Supardi. Dengan hati-hati, Pak Karto mempelajari mantra kuno yang tertulis di kertas itu.
dan menemukan bahwa ada ritual yang harus dilakukan untuk mengembalikan benda-benda ini ke tempat asalnya. Sebuah gua suci yang terletak jauh di dalam hutan. Ritual ini tidak hanya memerlukan keberanian, tetapi juga pengorbanan. Anton dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan misi ini? Dengan dukungan dari Pak Karto dan warga desa lainnya, Anton memutuskan untuk melanjutkan ritual tersebut. Meski ia tahu bahwa taruhannya sangat besar. Anton ditemani oleh Pak Karto dan beberapa pemuda desa, memulai perjalanan mereka ke hutan yang dianggap suci dan penuh misteri. Gua yang dimaksud berada jauh di dalam hutan, di tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Perjalanan itu penuh dengan rintangan, mulai dari medan yang sulit, hingga suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Di tengah perjalanan, rombongan ini merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Seolah-olah mereka diawasi oleh mata-mata yang tak kasat mata. Anton, meski diliputi ketakutan, terus maju dengan tekad yang kuat. Pak Karto, yang memimpin rombongan, berulang kali memperingatkan agar mereka tetap tenang dan fokus pada tujuan. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya tiba di mulut gua. Gua itu tampak gelap dan dingin, dengan aura mistis yang kuat. Pak Karto memimpin upacara singkat sebelum mereka masuk memohon perlindungan kepada para leluhur dan roh-roh penjaga gua. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar batu kuno yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh. Disinilah benda-benda itu harus dikembalikan, dan disinilah ritual terakhir harus dilakukan. Anton dan Pak Karto dengan hati-hati menempatkan benda-benda dari peti ke atas altar. Pak Karto kemudian memulai ritual, melafalkan mantra kuno yang tertulis di kertas. Suara mantra itu menggema di seluruh gua, membuat udara di sekitarnya bergetar. Saat mantra semakin kuat, benda-benda di altar mulai terpendar, mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Namun, tiba-tiba gua mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dari tidurnya. Anton merasa angin dingin menyapu tubuhnya, membuat bulu-bulunya merinding. Di tengah kekacauan itu, Pak Karto terus melafalkan mantra dengan suara yang semakin keras, melawan kekuatan yang mencoba menghentikan mereka. Saat puncak ritual, sebuah bayangan besar muncul di depan altar, menampakkan sosok yang menyerupai Pak Suryadi. Bayangan itu tampak marah, tetapi tidak bisa mendekati Anton dan Pak Karto, yang dilindungi oleh cahaya dari benda-benda suci. Dengan teriakan terakhir yang penuh kekuatan, Pak Karto mengakhiri mantranya dan tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Bayangan itu menghilang dan gua kembali tenang. Benda-benda di altar meleleh menjadi cairan keemasan, menghilang ke dalam celah-celah batu. Anton dan Pak Karto merasa lega, menyadari bahwa kutukan telah berakhir. Mereka meninggalkan gua dengan perasaan damai,
mengetahui bahwa mereka telah menyelesaikan apa yang dimulai oleh Supardi. Ketika mereka kembali ke desa, kehidupan mulai kembali normal. Rumah Supardi yang dulu dipenuhi aura kelam, kini tampak lebih cerah. Anton yang sebelumnya hanyalah seorang pemuda biasa, kini dianggap sebagai pahlawan desa, meski ia tidak pernah merasa dirinya seperti itu. Ia tahu bahwa ini adalah jalan hidup yang telah ditentukan untuknya, dan ia menerimanya dengan lapang dada. Kisah Pak Supardi ini menjadi legenda di desa tersebut, tetapi bukan lagi sebagai peringatan akan keserakahan, melainkan sebagai kisah tentang penebusan dosa, keberanian, dan pengorbanan. Desa itu kini hidup damai, dan nama Anton dikenang sebagai seseorang yang berani menghadapi kegelapan demi membawa cahaya terang kembali. Kesimpulan dari kisah yang penuh misteri ini membawa kita pada pelajaran penting. Tidak ada kekayaan atau kesuksesan yang sebanding dengan kehilangan yang harus ditanggung oleh Pak Supardi. Pesugihan yang awalnya tampak sebagai solusi cepat untuk meraih kekayaan, justru berakhir dengan kehancuran total, kehilangan keluarga, harta, dan akhirnya dirinya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam mengejar kekayaan, kita harus selalu berhati-hati dan mengutamakan cara-cara yang benar dan jujur. Harta duniawi mungkin menggoda, tetapi ketika diperoleh dengan cara yang salah, dampaknya bisa sangat menghancurkan, bahkan melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar, karena tidak ada harga yang sebanding dengan kebahagiaan dan keselamatan keluarga kita. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini.